Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar jelas. Baik, PowerPoint-nya bisa terbaca. Baik, kita lanjutkan ya untuk materi ke-9 tentang pengumpulan data dalam kita melakukan suatu riset ataupun penelitian ya. Di mana dalam proses tahap pengumpulan data ini ya, bagaimana tentu kita mencari informasi melalui dari sisi pengamatan ya, data-datanya juga dapat bisa berupa bilangan atau angka-angka yang biasa kita sebut dengan data kuantitatif ya. Jadi pengamatan ataupun pengukuran di sini dapat kita artikan bagaimana kita melihat mengukur secara fisik terhadap suatu fenomena yang terjadi kita dalam melakukan suatu perekaman kejadian, catatan dan juga hitungan ya. Pengumpulan data dapat kita lakukan menggunakan tes, kuesioner, angket ataupun wawancara ya. Nah, sebelum kita melakukan suatu pengolahan data, ada beberapa tahap yang kita lakukan. Ya, misalnya analisis data itu proses dari penyederhanaan data, ya, maka kita dapat lakukan interpretasi data dengan mudah. Ya. Nah, pengumpulan data dapat berupa pengumpulan data dari seluruh populasi, ya. Misalnya kita sebut dengan metode sensus dan juga pengumpulan data secara sampel. Ya. Pengolahan data ya pada dasarnya itu merupakan suatu proses untuk kita memperoleh data ataupun data ringkasan ya berdasarkan suatu kelompok data mentah itu dengan menggunakan rumus tertentu sehingga menghasilkan informasi yang kita perlukan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dalam melakukan pengolahan data. Ada beberapa tahap. Pertama adalah editing, bagaimana kita memeriksa daftar pertanyaan yang telah kita serahkan pada pengumpul data. Pemeriksaan dari daftar pertanyaan yang telah selesai dilakukan itu terhadap misalnya kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, dan juga relevansi jawabannya. Yang kedua dengan memberi kode angka atau bilangan ya. Nah, biasanya klasifikasi itu dilakukan kita dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban. Misalnya contoh jenis kelamin, nah, laki-laki kita beri kode 1, perempuan itu kita beri kode 2. Atau misalnya dengan pendidikan itu adalah pengolahan. Pengolahan di sini bagaimana ya kuesioner yang telah terisi dan benar tentu kita lewati dengan metode dengan kodean. Selanjutnya kita melakukan proses data agar data yang di-entry dapat dianalisis ya. Nah, pemrosesan data itu dilakukan dengan cara mengentry data dari kuesioner ke paket program komputer ya. Nah, ada bermacam-macam paket program yang dapat digunakan untuk pemrosesan data dengan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Misalnya program yang kita gunakan untuk mengentry data adalah dengan paket program SPSS for Windows ya. Kemudian keempat itu adalah cleaning ya. Cleaning ini pembersihan data ya, kita dengan melihat variabel apakah data sudah benar atau belum ya dari sisi pembersihan data. Kita dengan melakukan pengecekan kembali data yang sudah di-entry apakah ada kesalahan atau tidak ya. Nah, kemudian data statistik yang kita sajikan itu dalam bentuk yang dapat mudah dibaca dan dimengerti. Tujuannya untuk memberikan informasi dan memudahkan dari sisi interpretasi hasil analisisnya.
Nah, secara garis besar itu ada 3 cara ya yang sering kita pakai untuk penyajian data itu dalam bentuk tulisan, tabel, dan diagram, ya kan? Nah, penyajian data tadi ya ada cara tulisan. Ini tulisan bagaimana penyajian kita dibuat dalam bentuk narasi, mulai dari pengambilan data sampai kesimpulan. Kemudian kedua adalah tabel, bagaimana kita menyajikan ya dalam bentuk angka data numerik yang disusun secara kolom dan baris dengan tujuannya untuk menunjukkan frekuensi kejadian dalam kategori yang berbeda ya. Kemudian grafik ya, ini bagaimana kita pedoman pembuatan grafik. Jadi demikian untuk dari sisi kita pengambilan data, penyajian data, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dalam memulai suatu proses penelitian. Nah, sampai sini silahkan jika ada pertanyaan, tanggapan pendapat dipersilahkan. Selanjutnya tolong diaktifkan videonya. Saya mau ambil absensi record kita ya. Jadi yang hadir ada 12 orang ya. Vito, Arnold, silakan. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Untuk UTS yang kemarin gimana? Sudah terkirim semuanya jawabannya? Eh, buat makalah ya kemarin ya. Sudah dikirim? Kelompok 1 ada kelompok 3. Ya, kelompok 3 gimana? Kenapa? Sudah ya. Nanti saya cek ya. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan?